Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Wirocana Jataka, mayatmu yang rusak, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Waluana mengenai usaha Dewadatta agar diakui sebagai seorang Buddha di Gaya Sisa. Ketika atau keadaan jananya menghilang dan ia kehilangan kehormatan dan perolehan yang dulunya merupakan miliknya. Dalam kebingungannya, ia meminta sang guru untuk menerapkan 5 objek kepadanya. Pada masa sang Buddha, ada seorang biku bernama Dewadatta yang penuh ambisi. Suatu hari, ia berusaha memimpin para biku muda dengan gaya seorang Buddha, berharap dapat menarik mereka kepadanya. Namun, kebijaksanaan sang guru lebih unggul. Beliau mengutus 2 siswa utamanya, Sariputta dan Moggallana, untuk membawa kembali para biku yang tersesat. Kedua tera itu memberi khotbah yang mendalam, membimbing para biku menuju pemahaman dhamma yang sejati. Akhirnya, mereka berhasil membawa semua biku kembali ke Waluana. Dewadatta yang mengetahui dirinya ditinggalkan merasa marah dan terhina. Temannya, Kokalika, meluapkan kekesalannya dengan memukul Dewadatta hingga ia terluka parah. Dari kejadian itu, Dewadatta menderita hingga akhir hayatnya. Melihat hal ini, sang guru menceritakan kepada para siswa tentang kehidupan lampau yang mirip dengan kejadian tersebut. Sebuah kisah tentang seekor singa dan serigala. Di zaman dahulu kala, saat Brahmadatta menjadi raja di Benares, hiduplah seekor singa jantan perkasa di pegunungan Himalaya. Singa ini tinggal di gua emas yang tersembunyi di lereng gunung. Setiap hari, ia berburu mangsa, mengaum keras hingga menggema di seluruh lembah. Suatu hari, setelah memuaskan diri dengan mangsa seekor kerbau besar, ia menuju ke kolam untuk minum. Di sana, seekor serigala yang kelaparan tiba-tiba muncul di depannya, menjatuhkan diri di kaki sang singa. Tuan singa, izinkan saya menjadi pelayanmu, pinta serigala dengan suara gemetar. Mendengar itu, sang singa tersenyum. Baiklah, aku akan memberimu bagian dari hasil buruanku. Namun, kau harus melayaniku dengan setia, jawabnya. Sejak saat itu, serigala selalu mengikuti singa kemanapun ia pergi. Ia menikmati bagian terbaik dari mangsa yang ditinggalkan oleh sang singa. Hari demi hari, tubuh serigala menjadi gemuk dan sehat berkat kemurahan hati tuannya. Namun, seiring waktu, serigala mulai merasa angkuh. Aku juga punya 4 kaki seperti singa, pikirnya. Mengapa aku harus terus bergantung padanya? Aku juga bisa memburu mangsaku sendiri. Pikiran itu semakin memenuhi benaknya, hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk berbicara pada singa. Tuan singa, izinkan aku memburu seekor gajah sendiri. Aku ingin merasakan kejayaan menjadi pemburu sejati. Singa tertawa mendengar permintaan itu. Serigala, memburu gajah bukanlah hal yang mudah. Hanya singa yang mampu melakukannya. Jangan bermimpi terlalu tinggi, nasihatnya. Namun,
serigala tetap bersikeras. Melihat keteguhan hati serigala, sang singa akhirnya mengalah. "Baiklah, lakukan sesukamu, tetapi jangan menyesal nanti," katanya. Dengan semangat yang membara, serigala memanjat ke puncak gunung untuk mencari mangsa. Di kejauhan, ia melihat seekor gajah besar sedang berjalan di lembah. Dengan percaya diri, serigala melompat keluar dari gua sambil melolong 3 kali, seperti singa biasanya mengaum. Ia berlari ke arah gajah, berniat mengunci rahangnya di kepala hewan besar itu. Namun, sasarannya meleset. Serigala malah jatuh di depan kaki gajah. Gajah itu merasa terganggu. Dengan cepat mengangkat kakinya dan menghantam tubuh serigala. Tulang-tulangnya remuk seketika, dan tubuhnya menjadi tumpukan daging tak bernyawa. Gajah itu kemudian membuang kotoran di atas bangkai serigala sebelum berjalan ke hutan. Dari kejauhan, sang singa menyaksikan kejadian itu. Ia menggelengkan kepala sambil berkata, "Lihatlah, serigala yang angkuh. Inilah hasil dari keangkuhanmu. Kini kau telah merasakan akibatnya." Dengan nada penuh sindiran, ia mengucapkan syair, "Mayatmu yang rusak, otak yang hancur menjadi tepung. Tunjukkan bagaimana engkau bersinar dalam kemuliaan hari ini." Singa itu lalu kembali ke guanya, meninggalkan pelajaran berharga tentang bahaya kesombongan dan pentingnya mengetahui batas kemampuan diri. Ia hidup damai di gua emas hingga akhir hayatnya, sebelum terlahir kembali di alam yang lebih baik sesuai perbuatannya. Solusi utama dari Wirocana Jataka adalah pentingnya kesadaran diri dan pengendalian ambisi. Dewa Datta dan serigala dalam cerita ini menjadi contoh bagaimana ambisi yang berlebihan tanpa memahami kemampuan diri dapat membawa kehancuran. Untuk menghindari hal tersebut, seseorang harus memiliki sikap rendah hati dan bersedia mendengarkan nasihat dari mereka yang lebih berpengalaman atau bijaksana. Sang Buddha dan singa dalam kisah ini menunjukkan bahwa nasihat yang bijak dapat membantu seseorang tetap berada di jalan yang benar. Dengan demikian, solusi praktis adalah belajar mengendali kekuatan dan kelemahan diri, serta memahami bahwa tidak semua ambisi harus diwujudkan tanpa persiapan dan perhitungan yang matang. Selain itu, solusi lain adalah pentingnya introspeksi untuk memahami apa yang menjadi dasar dari ambisi tersebut. Serigala ingin memburu gajah bukan karena kebutuhan, tetapi karena keangkuhan dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan setara dengan singa. Begitu pula dengan Dewa Datta yang mencoba mengambil alih posisi Sang Buddha demi kekuasaan. Introspeksi dapat membantu seseorang menyadari bahwa ambisi yang dimiliki berasal dari hasrat egois atau dari keinginan tulus untuk tumbuh. Dengan introspeksi, kita dapat menilai apakah suatu tindakan akan membawa manfaat atau malah menimbulkan penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Wirocana Jataka mengajarkan bahwa kesombongan dan ambisi yang tidak terkendali akan membawa kehancuran. Serigala yang awalnya hidup nyaman di bawah perlindungan singa kehilangan segalanya karena mengabaikan batas kemampuannya. Begitu pula Dewa Datta yang merasa dirinya mampu menggantikan Sang Buddha, akhirnya menderita akibat tindakannya sendiri. Kesimpulan penting adalah
bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada ambisi, tetapi juga pada kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Lebih jauh, kisah ini menunjukkan bahwa mereka yang berpegang pada kebijaksanaan akan selamat. Para biku muda yang tersesat akhirnya kembali ke jalan yang benar setelah mendengarkan khotbah Sariputta dan Moggallana, dua siswa utama Sang Buddha. Hal ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan yang sejati mampu membimbing seseorang kembali ke arah yang benar, meskipun mereka telah tersesat. Maka, memilih panutan yang bijak adalah hal yang penting untuk memastikan perjalanan hidup tetap terarah. Pesan moral yang bisa dipetik dari kisah ini adalah bahwa kesombongan adalah sumber kehancuran, sementara kerendahan hati adalah kunci keselamatan. Serigala dan Dewa Datta menunjukkan bahwa keangkuhan membuat seseorang buta terhadap kenyataan dan mengabaikan kebijaksanaan orang lain. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk belajar, menerima keterbatasan, dan tumbuh dengan cara yang lebih bermakna. Seperti singa yang memberi nasihat kepada serigala, dan Sang Buddha yang mengingatkan Dewa Datta ada kekuatan besar dalam mendengarkan dan menghargai suara kebijaksanaan. Selain itu, kisah ini mengajarkan pentingnya pengendalian ambisi dan memahami batas kemampuan diri. Tidak semua keinginan harus diwujudkan, terutama jika didasari oleh keangkuhan atau ego. Ambisi yang diarahkan dengan bijak dapat membawa keberhasilan, tetapi ambisi yang didorong oleh kesombongan justru membawa kehancuran. Dalam hidup, kita harus belajar mengenali kemampuan dan keterbatasan diri, serta menghormati peran orang lain yang lebih bijaksana. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati ditemukan melalui kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kesadaran diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.